Shalom, salam sejahtera pada adik-adik di Persatuan Mahasiswa Kristen Teknik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya diminta untuk menceritakan sejarah perintisan PMKT UGM di tahun 1979 yang lalu. Latar belakangnya adalah pada tahun 1976, kami 6 mahasiswa Yogyakarta mengikuti camp perkantas nasional yang diadakan di Simongan, Semarang. Itu diadakan di bulan Februari tahun 76. Tema camp tersebut adalah hidup menjadi murid Kristus. Kami berenam mengikuti camp tersebut, terdiri dari beberapa universitas dan juga beberapa jurusan, berbeda-beda jurusan. Dan puji Tuhan, di dalam camp tersebut Roh Kudus bekerja dengan heran, dan pada saat mengikuti acara demi acara, sesi demi sesi, kami berenam dibukakan hati kami. Kami disadarkan bahwa sebagai seorang Kristen, kami belum hidup sebagai murid Kristus, yaitu hidup yang meneladani dan mentuhankan Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur saya sendiri sangat bersuka cita karena di camp tersebut saya menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban menebus dosa-dosa saya, dan saya diberi anugerah hidup yang kekal. Di samping itu, kami juga merasakan betapa indahnya persekutuan dengan sesama mahasiswa, yang selama ini kami belum pernah merasakan karena memang saat itu belum ada persekutuan mahasiswa di Jogja. Oleh sebab itu, kami berenam sangat rindu untuk merintis persekutuan mahasiswa di Yogyakarta. Kami rindu memberitakan Injil kepada teman-teman mahasiswa yang belum percaya, dan juga kami rindu supaya mahasiswa Kristen di Jogja mempunyai persekutuan dan mempunyai hidup sebagai murid Kristus. Maka kami merencanakan sepulangnya dari camp tersebut untuk segera mengadakan persekutuan. Dan bersyukur persekutuan pertama bisa diadakan pada tanggal 7 Maret tahun 76 dengan meminjam tempat di Kapel STT Duta Wacana, Jalan Dr. Wahidin, Jogja. Dan persekutuan itu diikuti dengan persekutuan-persekutuan berikutnya. Persekutuan ini diberi nama Persekutuan Mahasiswa Kristen Yogyakarta atau disingkat PMKY. Ini adalah persekutuan yang oikumene dan terdiri dari beberapa universitas, beberapa jurusan. Secara singkat saya mau ceritakan juga latar belakang saya. Saya lahir dari keluarga Kristen dan aktif di gereja, mengajar sekolah minggu, dan saat kelas 3 SMA saya ikut katekisasi dan dibaptis. Saya merasa cukup baik, cukup saleh, dan merasa sebagai seorang yang pasti masuk surga karena saya tidak membunuh, tidak membunuh, dan sebagai orang yang baik. Tapi di dalam camp itu Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya menunjukkan pada saya bahwa kebaikan saya itu tidak ada artinya. Saya membutuhkan seorang juru selamat. Maka saya mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati saya, dan saya menerima Tuhan Yesus
sebagai juru selamat pribadi saya. Saya dilahirkan baru di camp tersebut. Hal inilah juga yang mendorong saya untuk rindu adanya persekutuan mahasiswa di Yogyakarta. Karena bagi saya, seorang yang aktif, menurut pengalaman saya, tidak menjamin untuk mengerti bagaimana menjadi seorang murid Kristus. Kemudian di samping persekutuan mahasiswa Kristen Yogyakarta, saya juga rindu untuk merintis persekutuan mahasiswa di Fakultas Teknik. Saat itu saya sharing dengan seorang teman, satu angkatan, satu jurusan di Teknik Kimia, untuk merintis persekutuan mahasiswa Kristen Teknik Kimia waktu itu. Tahun 76 kami memulai, dan kami tidak punya uang karena kami mahasiswa, maka kami mencoba untuk meminjam Balai Mahasiswa Baptis di Yogyakarta, di Jalan Sudirman, Yogyakarta, dan puji Tuhan atas kemurahannya sehingga kami diizinkan memakai salah satu ruangan di Balai Mahasiswa itu tanpa harus membayar. PMKT Teknik Kimia diadakan tiap hari Jumat siang jam 11.30 sampai 13.30. Tetapi perjuangan juga tidak mudah. Cukup sulit untuk mengajak teman-teman untuk datang persekutuan. Jumlah yang datang pun juga tidak tetap, kadang-kadang banyak, kadang-kadang juga sedikit. Teman-teman juga seringkali tidak semangat menyanyi, sehingga suasana juga tidak terlalu menyenangkan. Sehingga pernah suatu saat kami berdua hampir menyerah. Tetapi kami berdoa, kami meminta pertolongan Tuhan, dan kami berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan semangat lagi kepada kami, sehingga persekutuan itu bisa dilanjutkan. Dan bersyukur setelah berjalan 3 tahun, di tahun 1979, kami mulai mengajak teman-teman Fakultas Teknik dari jurusan yang lain untuk bergabung, dan terbentuklah Persekutuan Mahasiswa Kristen Teknik UGM. Dengan bergabungnya teman-teman dari jurusan lain, maka yang datang ke persekutuan makin banyak, dan suasananya pun makin ramai dan makin semangat. Semangat pelayanan ini sebenarnya juga sangat tergantung daripada Tuhan sendiri yang menolong dan memberikan semangat kepada kami di dalam perjalanan perintisan ini. Kami menyadari bahwa bukan kegiatan atau bukan usaha kami, tapi Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberi semangat pada kami, dan kami terus dikuatkan melalui saat kami berdoa, saat kami bersekutu. Tuhan memberikan terus dorongan kepada kami untuk tetap tidak cepat putus asa di dalam mengadakan persekutuan ini. Jadi di dalam pelayanan ini kami juga didasari oleh amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dan ini adalah
perintah Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya, dan tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi menjadi murid Kristus. Dalam kesempatan ini, saya mengharapkan adik-adik di PMKT untuk tetap semangat memberitakan Injil, bukan hanya sekedar untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa baru itu lahir baru saja, tapi harus membimbing dan membina mereka sampai mereka menjadi murid Kristus. Karena perintah Tuhan Yesus sendiri adalah muridnya harus melakukan segala yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan dari pengalaman yang sudah saya alami, pertumbuhan itu tidak hanya didapat dengan mendengar khotbah saja, tapi akan lebih banyak, akan lebih didorong untuk maju pertumbuhan iman itu melalui kelompok kecil ataupun kelompok tumbuh bersama. Di dalam kelompok tumbuh bersama, setiap anggota belajar firman Tuhan dan juga didorong untuk melaksanakan atau menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapan saya untuk adik-adik di PMKT, tetaplah fokus pembinaan melalui kelompok tumbuh bersama, dan itu akan lebih jelas, akan mendapatkan hasil yang lebih jelas pertumbuhan iman seseorang melalui pembinaan di kelompok tumbuh bersama. Dan sehubungan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 di tahun ini, jelas sekali bahwa seseorang yang menjadi murid Kristus, yang mempunyai karakter Kristus, dia akan patuh kepada Tuhan, tapi juga akan patuh kepada pemimpin. Dalam hal ini adalah negara, pemimpin pejabat negara yang diangkat Tuhan untuk menjadi pemimpin negara. Dalam hal ini, marilah kita sebagai warga negara, kita tetap patuh kepada Tuhan, tapi juga kita patuh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita mendukung negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk tetap ada, tetap berdiri dan dirgahayu negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Sebagai warga negara yang baik, kita akan terus mendukung negara ini, dan tidak hanya mendukung negara, tapi juga berarti kita akan mempermuliakan Tuhan di hadapan warga negara yang lain. Demikian
sharing saya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin.